Spider-Man is in fact Peter Parker. Hari gini, siapa sih yang gak pernah nonton film? Selain sebagai sarana komunikasi, film juga berguna sebagai salah satu sumber hiburan, baik bagi orang dewasa maupun anak-anak. Tapi ternyata ada hal yang perlu kita waspadai loh, karena adegan-adegan dalam film dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, film dapat memberikan gambaran mengenai sebuah dunia yang ideal dan penuh harapan. Tetapi, dapat juga memberikan gambaran mengenai dunia yang penuh ancaman, kekhawatiran, dan ketakutan. Itulah kenapa selalu ada batasan umur untuk setiap film yang diproduksi dan sangat dibutuhkan pengawasan dari orang tua. Tayangan film dapat mempengaruhi psikologis, kejiwaan, perilaku, cara berpikir, dan emosi seorang anak. Menonton film kekerasan secara berulang-ulang dapat mempengaruhi pemikiran dan bahkan perilaku anak. Hal ini sangat berbahaya karena anak belum bisa membedakan hal yang baik dan hal yang buruk untuk ditiru, sehingga anak bisa saja melakukan tindak kekerasan tersebut di dunia nyata. Kekerasan atau perilaku agresif yang dilakukan oleh anak-anak dapat menjadi sumber perundungan dan penganiayaan di sekolah-sekolah, baik terhadap teman sebaya atau terhadap adik kelas yang tidak mereka sukai. Hingga saat ini, kasus perundungan di kalangan anak sekolah masih perlu menjadi perhatian. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat, hingga akhir tahun 2021, terdapat 17 kasus perundungan di dunia pendidikan yang berujung meninggalnya korban. Berdasarkan teori dari Erik Erikson, masa-masa awal kehidupan anak merupakan masa krisis ego antara kepercayaan dan ketidakpercayaan. Jika pada masa-masa ini, anak terlalu banyak terpapar oleh tayangan adegan kekerasan, maka anak akan merasa dunianya menjadi penuh ancaman dan berbahaya. Anak akan menganggap bahwa semua orang perlu diwaspadai. Hal inilah yang dapat memicu perilaku anak menjadi agresif saat bertumbuh dewasa. Saat anak menonton film dengan adegan kekerasan, informasi yang didapat akan terekam dalam ingatan anak. Informasi-informasi tersebut kemudian diproses menggunakan skema. Skema itu apa sih? Skema merupakan mental frameworks yang membantu individu dalam memproses informasi sosial yang berhubungan dengan pembentukan perilaku individu. Simpelnya, skema adalah informasi-informasi penting yang anak dapatkan dari sebuah situasi dan kemudian membentuk mindset dan mengarahkan perilakunya. Skema diperoleh melalui pengalaman sehari-hari yang dialami individu dalam dunia sosialnya. Skema ini terdiri dari 3 proses dasar, yaitu attention, encoding, dan retrieval. Proses yang pertama adalah attention, berkaitan dengan informasi apa yang diperhatikan oleh individu. Dalam fenomena yang sedang kita bahas, informasi yang diperhatikan individu atau anak adalah tindak kekerasan dalam film yang mereka tonton. Informasi mengenai tindak kekerasan tersebut kemudian tersimpan dalam memori anak. Menyimpan informasi dalam memori ini adalah proses yang kedua, yaitu encoding. Setelah memori itu tersimpan, anak akan masuk ke dalam proses ketiga, yaitu retrieval. Informasi atau adegan kekerasan dalam film yang diingat oleh anak akan dikeluarkan dalam bentuk tindak kekerasan kepada korban. Sekarang, sudah mengerti kan kalau membiarkan anak menonton film dengan adegan kekerasan atau film yang tidak sesuai dengan umurnya sangat berbahaya. Jadi, ayo stop bullying dengan langkah sederhana seperti memberikan tontonan yang sesuai pada adik kecil kita.